Sukardi no Pak Suradi. Jadi gini Pak Anung nggih. Ya dulu. Saya share screen dulu. Ya. Sudah tampil ya? Tampil, Pak? Sudah. Ini ya. Ini kan tanggal dan jam kehadiran kan. Yang dimaksud Pak Anung kan supaya jamnya hilang ya Pak ya? Betul. Oke. Ini caranya sebenarnya sangat mudah. Cuma mungkin belum ketemu saja. Kita klik di sini. Terus nanti ini kan ya. Di sini ya. Kelihatan ya? Ini kita klik. Nah, terus di sini. Ini kan type-nya date and time sampai dengan jam ya. Bahkan sampai detik. Y itu tahun, M itu bulan, D itu tanggal, H itu jam, M itu menit, S itu detik. Kalau kita ingin hanya menampilkan tanggalnya saja, yaitu kita klik date and time, pilih yang ini, date saja. Nah, maka munculnya seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi sangat mudah. Hanya ada di pengaturan sini. Dan setiap dimensi yang kita masukkan di dalam Google Data Studio, itu pengaturan penampakannya itu ada di sini semua. Misalkan ini ya. Ini kan tanggal dan jam kehadiran, padahal jam kehadirannya nggak ada. Ya sudah, ini dihilangkan saja. Tanggal kehadiran. Nah, itu. Sudah enter. Nah, ini ya, sudah tipe date, granulatinnya di sini mau seperti apa tampilannya. Ya, kebetulan modelnya seperti ini. Kan banyak modelnya. Ya. Jadi macam-macam di sini. Ada date, ada di time. Jadi kalau menginginkan ada waktunya ya berarti pilih di time. Kayak gitu. Kalau hanya memilih tanggalnya saja, ya date. Kalau tahunnya saja, ya berarti ini. Kayak gitu. Bisa dipahami ya Pak Anung ya? Halo? Ini saya kurang jelas ya. Karena pakai ini nanti ini aja Pak. Direkod nggak Pak? Udah saya rekod. Oh iya udah. Tadi prinsipnya adalah Baik. di sebelah kiri dimension yang ini ya. Nah, ini ya. Nanti kita klik. Kalau kita klik nanti muncul di sini ya. Ini ada macam-macam. Ada date and time. Kita pilih yang date saja yang ini. Kalau ingin jamnya muncul sekalian ya pilih yang ini. Seperti itu. Itu hanya tampilan saja. Karena ini sangat tergantung dari tipe datanya gitu ya. Kemudian tipe datanya ini kan tanggal. Dan di dalam tanggal itu pasti ada jam. Gitu ya. Pasti ada jam. Sesuai dengan sheet-nya ya. Sheet-nya itu kan dari Google Form. Dari Google Form itu pasti dia akan merecord sampai pada detik. Masalah nanti ditampilkan sampai mana itu di Google Data Studio-nya. Itu ya. Baik, Pak. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Kalau yang kemarin perataan kan ini ya Pak, di wrap ya, di sini ya, di wrap. Ya. Jadi wrap itu ada dua, Itu ada di header sama ada di body. Jadi header itu ini, judul dari setiap data. Kemudian ada tabel body, itu adalah yang datanya, seperti itu, datanya. Gitu. Oke. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau itu Pak Anu itu udah ketemu. Pak Topari. Permisi, selamat sore. Sore Pak Eka. Saya ingin bertanya Pak Topari, yang kemarin ini sih yang tentang siswa yang tidak mengisi data itu
bisa nggak kita kategorikan secara otomatis dia alfa gitu Pak? Biasanya kan datanya kalau dia nggak ngisi itu kosong Pak. Iya. Halo? Ya. Jadi itu tergantung dari skenario kita. Kalau skenario kita ingin otomatis by rumus, ya, bahwa setiap yang tidak ada itu dianggap alfa, berarti nanti pendekatannya ada sheet untuk memproses itu, ya. Kalau nggak salah banyak video yang menjelaskan itu. Kalau pendekatan yang saya kedepankan kemarin itu kan sebetulnya adalah tidak diproses, jadi langsung dari Google Form dimasukkan di Google Sheet, kemudian dari situ diolah di dalam Google Data Studio. Karena diolah di Data Studio, ya, di mana di situ ada dua data, ya, ada data master itu adalah data siswa, sementara data transaksi itu adalah data kehadiran, gitu ya. Jadi nanti yang muncul sebelah kiri itu adalah data siswa. Sementara yang sebelah kanan itu adalah data kehadiran. Lah, karena setiap yang di sebelah kiri atau setiap siswa itu nanti akan muncul dan dia akan ngambil data kehadiran yang ada di sebelah kanan. Nanti kalau misalkan dia ngambil di data kehadiran tidak ada, dianggap tidak ada, tetapi tidak muncul seperti itu. Kalau hanya untuk ditampilkan itu, misalkan ditampilkan jadi alfa gitu ya, itu bisa. Tapi kalau nanti sampai pada diolah sampai berapa yang alfa, itu tetap harus dimasukkan. Entah itu dimasukkan. Kalau tempat kami itu terus terang itu dimasukkan oleh BK, ya, oleh BK yang memasukkan, dan memasukkannya tidak satu jadi yang persatu. tidak hadir itu berarti yang tidak hadir itu BK yang masukin Pak ya? Berarti dikatakan dia alfa gitu Pak ya? Benar Pak ya? Iya. Dan nanti tekniknya berarti tergantung kebutuhan kita berarti Pak ya? Iya, tekniknya gini. Kalau saya menandai kan teknik, ya ini teknik saja. Yang hadir itu dianggap dari jam 7 sampai jam berapa, misalkan jam 7 sampai jam 3 itu hadir. Gitu ta? Maka yang dianggap alfa itu kapan? Kalau saya menganggap alfa itu jika jamnya 00. Jadi kalau di Google Form itu kan ada jam, menit, detik. Kalau tanggal 17 jam, menit, detiknya 0, itu berarti dianggap alfa. Kayak gitu. Iya. Jadi itu teknik saja. Itu teknik. Dan itu bukan di Google Data Studio-nya sebetulnya, hanya di Google Sheet-nya. Di Excel-nya. Iya, benar Pak. Siap Pak. Sudah paham ya? Paham ya? Jadi Pak, berarti kita buatkan dia rumus lagi Pak ya. Iya. Nanti buatkan rumus lagi di Google Sheet-nya, baru ditampilkan di Excel. Iya. Kan sebetulnya ya? kalau di Data Studio, sorry. Iya, di Google Data Studio itu kan yang tidak hadir ketahuan toh Pak Eka? Ketahuan. Itu tidak isi datanya dia. Iya. Tekniknya tinggal klik kanan, ya, kemudian nanti export to Google Sheet, itu kan nanti muncul nama-namanya. Lah nama-nama itu yang langsung dimasukkan di Google Sheet-nya. Jangan lewat form. Kalau lewat form nanti satu-satu. Langsung timpakan saja di Google Sheet-nya. Masuk. Nah, tinggal nanti tanggalnya itu disesuaikan. Ini alfa tanggal berapa? Jamnya 00. Kayak gitu. Itu teknik saja. Yang saya pakai adalah teknik seperti itu. Sehingga BK itu tidak memasukkan satu persatu. Yang memasukkannya sebetulnya hasil dari Google Data Studio-nya. Kayak gitu. Mudah paham lah. Oh iya. Yang diklik kanan, paham Pak? Yang diklik kanan itu Pak ya? Klik kanan, download CSV ya, benar Pak ya? Pakai Google Sheet saja. Jadi langsung kebuka. Google Sheet ya boleh. Siap Pak. Sudah paham Pak? Paham. Ya, alhamdulillah. Saya kira memang sih lebih praktis dibandingkan kita harus membuat rumus lagi. Iya. Malah jadinya kayaknya agak berat di rumus jadinya dia. Itu hanya sehari sekali kok Pak. Jadi kalau saya itu
H+1. Misalkan hari ini ya, hari ini hari apa? Selasa. Maka input alfa itu besok. Karena di tempat kami aturannya, karena PJJ itu berarti mereka bisa belajar sampai malam. Batasnya adalah jam 23.59. Sekarang tanggal 2 November. Berarti anak itu bisa belajar sampai jam 2 November pukul 23.59. Kalau sampai jam 23.59 dia tidak absen, ya dianggap alfa. Kayak gitu. Makanya identifikasi dari alfa adalah tanggal tertentu jamnya 00. Kayak gitu. Karena nggak mungkin dia itu masuk pas jam 00. Kayak gitu. Ya. Nah, Ya Pak, paham lah saya Pak. iya. Jadi teknis saja benar deh. Iya itu Siap, teknis siap, Pak. aja. Teknik. Yang lagi satu boleh Pak pertanyaan saya Pak. Boleh, boleh. Kadang-kadang gini Pak ya, pada saat kita membuat data studio, nah kadang-kadang kita merubah di Google Sheet-nya, kadang-kadang dia langsung tidak kayak ada gambar gambar konfigurasi salah istilahnya. Jadi kadang-kadang saya setting dia di Google Data Studio-nya kadang-kadang nggak mau. Saya harus kadang-kadang membuat baru lagi seperti itu. Adakah trik-triknya supaya kita nggak membuat baru lagi Pak untuk pembuatan Data Studio itu? Seandainya kita rubah data itu di Google Sheet, misalnya penambahan sel, mungkin penambahan kolom, kadang-kadang dia otomatis dia nggak mau konfigurasinya disuruh ngulang kita. Oke. Di mana bisa setting itu Pak? Oke. Jadi saya tunjukkan saja kalau ini. Saya tunjukkan. Sudah terlihat ya? Oke. Jadi gini. Masuk ke sini ya Pak ya. Ada manage, kelihatan ya? Manage edit data source. Ini misalkan source-nya di sini ya. Di daftar hadir. Itu. Saya edit ini. Kalau nanti ada perubahan ya, maka lakukan ini Pak. Diklik yang ini. Di bawah itu ada refresh field. Kelihatan ya? Yang mana Pak? Refresh field. Di bawah, pojok kiri bawah. Oh iya Pak. Nah, itu. Ya. Ya, kenapa itu terjadi error? Karena antara yang di sumber data, yang di Google Sheet dengan yang di Google Data Studio itu berbeda. Sehingga pada saat baca ke sumber itu kok beda, sehingga error. Supaya menyamakan antara Google Sheet ya, Google Sheet dengan Data Studio-nya ya, fungsinya adalah di sini refresh field. Untuk apa? Untuk mengambil data yang sama setelah dilakukan perubahan di Google Sheet. Seperti itu. Paham, Pak? Paham Pak, saya nggak kelihatan masalahnya. Jadi ini refresh field sudah. Ya. Jadi tidak harus bikin lagi. Setiap ada perubahan di Google Sheet, entah itu nambah, entah itu ada rumus baru, itu di refresh field. Khususnya memang nambah data ya. Nambah data, Ya, nambah kolom atau field itu harus di refresh supaya sama. Prinsipnya antara Google Sheet sebagai sumber data dengan Google Data Studio itu harus sama. Cara menyamakannya adalah refresh field. Seperti itu. Itu ya, Pak? Ya, siap Pak, siap. Makasih Pak. Oke. Paham dah. Oke. Mungkin yang lain? Mumpung kita ketemu, misalkan ada hal yang pengen ditanyakan, karena sudah lama saya nggak bikin konten. Belum update, walaupun banyak. Terus ini Pak Topari, kalau share itu bisa linknya tuh langsung, kalau Google Form kan bisa langsung ya. Tapi kalau data studio itu harus melalui email ya Pak? Nggak harus Pak. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Jadi ini kan data studio yang sudah jadi ya. Ini bisa di-share sini Pak. Ini. Di sini ada beberapa cara ya. Ada get report link, ada embed. Ya, kalau kita get report link ya, ini tinggal kita copy linknya saja. Ini. Terus kita share ya. Share ke mana lah ya gitu. Tidak harus ke email.
atau via ini embed. Ya, embed itu ada dua, bisa embed code sama embed URL. Kalau embed ini berarti nanti bisa ditempelkan di website apapun gitu ya, di website apapun. Kalau dia support terhadap embed code, maka kode ini itu bisa ditempel. Jadi tidak harus email, Pak. Gitu ya, Pak Anung. Iya, Pak. Maksudnya di share ini. Sekalian Pak Topari. Yeah. Itu tadi yang saya masih agak repotan untuk pengaturan diagram batang lingkaran tadi loh Pak. Jadi angkanya itu bisa muncul sama persis tadi loh besarnya. Oh, ini ya. Ini untuk ya. kehadiran alfa sakit. Nah, ya yang itu. Kenapa? Jadi kalau tak atur segitu itu kadang nilainya itu kecil banget gitu loh. Oh. Antara yang puluhan sama ratusan gitu kadang beda. Inilah. Salah satunya diatur adalah ini. Ada low, ada high, ada labelnya juga kan berpengaruh. Nah, ini. Oh 28. Prinsipnya ini bisa diatur supaya high contrast. Kenapa ini tag kontrasnya kita pilih high? Artinya gambar dari cat ini kan berbeda-beda. Nanti dia akan menyesuaikan kontrasnya. Jadi misalkan hijau cocoknya dengan putih, ya pasti dia putih. Gitu kan. Si Google Data Studio-nya itu milih sendiri. Oh iya. Gitu ya. Jadi ya, prinsipnya ada di dua ini. Pengaturan label. Gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain. Ini Pak Fauzi, dari mana Pak Fauzi? Tapi minta itu ya Pak, minta akses ya Pak. Ketika saya get share link di sini share-nya. Iya. Kemudian saya buka di saya pakai browser lain. Dia minta akses ya nggak bisa. Ya, karena gini, saya tunjukin lagi ya. Pada saat kita share ya, ini kan baru menyampaikan linknya, tetapi apakah orang itu berhak mengakses report ini atau tidak? Ya, itu ada di sini, ada change sharing setting di atasnya ini. Nah ini. Nah ini ya, kita masukkan emailnya, misalkan email siapa gitu ya, misalkan email saya. Nah, hak aksesnya apa? View atau edit. Kalau untuk orang yang hak aksesnya view ya view saja. Biasanya kalau orang umum ya artinya berhak akses. Tapi kalau edit ini biasanya nanti kolaborasi. Ya, untuk kolaborasi. Misalkan saya membangun laporan atau dashboard ya dengan beberapa teman gitu ya. Itu ya teman-temannya saya masukkan di sini emailnya, hak aksesnya edit. Sehingga nanti bisa sama-sama bikin dashboard. Prinsipnya harus dimasukkan Pak ini orang-orangnya. Ini sangat terkait erat dengan yang ini, yang manage access ya. Kenapa di sini ada pengaturannya? Banyak di sini ya. Ya, ini pengaturannya banyak sekali. Pengaturan yang pertama ya itu kan off. Berarti hanya orang yang ditambahkan tadi ya. Tetapi kalau ingin semuanya bisa melihat, ya pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya ini. Anyone with the link can view. Artinya semua orang yang mendapatkan link itu bisa melihat raport itu. Ya ini tergantung dari sensitivitas data yang mau dilaporkan. Kalau data atau report ini bisa diakses oleh publik semua, gitu ya, ya pilih ini. Ya. Kalau misalkan saya laporan saya itu dipilihnya anyone with the link and view, semuanya dapat lihat. Tanpa harus saya masukkan di add people. Gitu kan.
Kenapa harus di add people? Karena kita harus membatasi siapa yang mendapatkan akses ini, kayak gitu Pak. Atau siapa mendapatkan apa. Contohnya gini, saya di sekolah itu membangun sistem seperti ini. Misalkan gini, seorang wakakurikulum itu bisa akses banyak hal, gitu ya. Tapi seorang guru itu tidak bisa akses banyak hal. Ya. Pengaturannya adalah di situ. Pengaturannya adalah di situ. Jadi gini. Di sini ya. Bikin laporan macam-macam, misalkan ini ya. Saya SIM monet. Ini ya. Di sini ada wakakurikulum, ada kehadiran permapel, ada cek cetak LKH, dan ada rekap. Kalau kepala sekolah, rekapnya rekap LKH, ya. Berarti dia hanya data-data data angka numerik, ya. Tidak perlu dia mengetahui detailnya. Yang mengetahui detail adalah wakakurikulum, kayak gitu. Si kepala sekolah tidak bisa akses ini, kayak gitu. Kenapa? Dia nggak memerlukan itu, gitu. Karena dia perlunya adalah data-data yang sifatnya summary saja, seperti itu. Sehingga nanti di sini ditentukan, oh laporan ini hanya untuk kepala sekolah, maka kepala sekolah dimasukkan ke sini emailnya. Itu ini Pak ya. Paham ya Pak Anung ya? Paham Pak, udah saya coba bisa Pak. Silahkan, mungkin ada yang lain. Karena ini berbasis pertanyaan saja. Kalau ada pertanyaan yang disampaikan, terus saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau enggak ya nanti saya pelajari lagi. Selamat sore Pak Topari. Saya mau gini nih, Bapak ada contoh tentang PPDB online Pak menggunakan data studio sebagai referensi aja Pak. Kebetulan saya belum membuat Pak, karena PPDB di tempat kami itu di-take langsung dari dinas, jadi belum membuat kayak gitu. Biasanya karena saya membuat itu berdasarkan problem gitu ya, berdasarkan problem sekolah apa ya saya bikin seperti itu. Sehingga belum bikin, tapi bayangan itu ada, bayangan itu sistemnya ada. Tapi memang saya belum bikin untuk sekolah. Gitu Pak Eka. Ya, saya kebetulan juga akan membangun ini Pak. Sudah saya rancang dulu Google Form-nya, sudah saya buat ini. Tinggal apa yang mau ditampilkan saja nanti ini ke usernya. Oke, mantap. Ke peserta didiknya maupun ke orang tuanya maupun ke guru-gurunya. Karena ada sistem interview nanti. Oh, iya. Saya sudah rancang sih Pak Google Form-nya, cuma untuk tampilan sekarang data studionya sekarang saya kalau ada referensi ya saya ingin ini siapa. Referensinya mungkin Pak Eka pernah melihat website digdaya.id. Apa Pak? Digdaya.id. Oh, Digdaya. Itu kan website pelatihan yang saya gunakan. Itu ada beberapa mungkin yang bisa dipakai untuk inspirasi. Misalkan teknik download. Ya, misalkan ini ya. Itu websitenya di situ Pak. Itu ada misalkan di Digdaya 03 itu saya sudah menerapkan Google Data Studio untuk download berdasarkan NIS atau token gitu ya. Token itu kan nanti bisa diganti dengan NIS dan terusnya. Kayak gitu. Nah, misalkan ini ya. Saya share dulu. Izin bertanya Pak. Ya sebentar. Izin bertanya. Ini ya kelihatan ya di Digdaya 3. Kelihatan Pak. Nah ini kan ada token gitu ya. Nah ini bisa ditiru lah seperti itu. Teknik-tekniknya
ada di internet seperti itu. Ya, monggo dari Pak siapa? Pak Fauzi ya. Terima kasih. Kami punya Pak Fauzi maaf. data di Pak, Google maaf, Sheet, Pak yaitu Fauzi. presensi siswa. Ada 5 kelas. Siswa itu melakukan presensi tiap hari. Yang diinginkan di Google Studio itu ada rekapan per siswa per hari, Pak. Jadi nama, kolomnya nama, kemudian tanggal, kemudian di situ ada keterangan hadir, kemudian di belakangnya itu kolom terakhir ada rekapan sakitnya berapa, izinnya berapa, alfanya berapa. Kira-kira teknis secara umumnya gimana, Pak? Itu kalau saya itu menggunakan ini Pak, apa? Pivot ya. Menggunakan pivot. Kalau saya tunjukkan mungkin ya sedikit. Sebentar. IS. Nah, IS itu ada di sini. Ini ya, ini di sini. Ada rekap. Kelihatan ya Pak? Oke, kelihatan. Kelihatan. Ini internet di tempat kami lagi nggak bagus, jadi loadingnya lumayan. Nah datanya ini udah banyak. Ini ya Pak, ini rekap ya, alfa hadir cepetan sakit terlambat gitu ya. Ini kalau saya klik, dia akan membuka namanya siapa, alfanya berapa, gitu ya, per kelas per nama. Kalau misalnya diklik lagi, dia nanti tanggal berapa, dia alfanya, dia hadirnya, kayak gitu. Nah ini. Ya misal dia si ini Fadli tanggal 6 Agustus alfa, kayak gitu. Jadi datanya cukup simple, cuma di sini saya menerapkan menggunakan pivot tabel. Kalau misalkan di data studionya ada sebentar. Ini Pak, ada di chart ya. Ini, kita pakai yang ini. Ya ini. Di file. Itu di template-nya Pak ya? Iya, di template-nya. Bukan di ini Pak, di chart. Oh, di chart. Karena selama ini kita banyaknya bermain di tabel. Ya. Sementara sebetulnya untuk yang rekap-rekapan seperti itu kita masuknya ke pivot. Seperti itu. Gitu ya Pak ya? Iya, ya. Ya. Sangat mudah, tinggal klik aja. Belajar lebih lanjut ke Bapak ini bisa enggak, Pak? Boleh, Pak. Oke, nanti komunikasinya lewat apa ke Bapak? Ke WA saya udah. Pak, Pak Fauzi. Pak Fauzi masuk ke grup saya kan? Iya, masuk. Nanti masuk. Ada nomor WA saya. Oh, nggih. Terima kasih, Bapak. Nggih, sama-sama. Oke, ada yang lain? Paling tidak yang hadir ini minimal menyumbang satu pertanyaan. Jadi selain belajar dari kasus teman-teman bisa menanyakan hal yang mungkin selama ini kurang paham. Terdengar ini Pak? Terdengar sekarang. Ya, terdengar. Ya, terima kasih Pak. Ini mesti nunduk-nunduk begini nih. Saya matiin monitornya ya Pak ya. Mohon izin ya Pak. Ya. Biar enggak. Pak Sukardi atau Pak Suradi nih? Sukardi Pak. Dari mana Pak? Dari Jakarta, asalnya Jawa Pak. Oh, Jawanya? Jawanya di daerah Delanggu, pabrik Karung Boni. Oh, Klaten ya? Iya betul Pak.
Monggo Pak Sukarti. Terima kasih Pak Topari. Ini saya lagi mencoba untuk membuat laporan per minggu. Jadi minggu pertama ada di tampilan halaman pertama, minggu kedua ada di tampilan minggu kedua, dan seterusnya. Nah, permasalahan saya pas waktu saya duplikat halaman pertama menjadi halaman kedua, begitu diedit halaman kedua, halaman pertama pun ikut teredit. Itu bagaimana Pak solusinya Pak? Terima kasih Pak. Iya Pak. Kalau saya tanyakan dulu Pak, itu kenapa harus kalau laporan per minggu ya, itu kan sebetulnya dari filter tanggal itu kan bisa ya. Kenapa harus dipisah jadi halaman-halaman kayak gitu loh? Ini saya tanyakan dulu. Rencananya itu akan dibagikan, di-share ke grup orang tua Pak. Jadi itu nanti di-share ke grup orang tua biar orang tua langsung tahu anak-anaknya yang hadir dan yang tidak hadir. Seperti itu Pak. Oke, jadi kalau menurut saya itu sebetulnya tidak harus tidak harus dibikin per halaman seperti itu. Jadi cukup, nanti saya tunjukkan ya. Oke, ini ya Pak Sukarti ya, sudah kelihatan ya. Ini kan kalau ingin per minggu, ini kan dari sini saja ya. Misalkan dari tanggal 25 Oktober sampai dengan 29, gitu kan. Tinggal di-apply, ini kan 1 minggu kan. Ini kan. Nah, kalau ingin di-share, itu sebenarnya tinggal diklik kanan, download. Ini Pak. Nah, ini. Kalau misalkan per kelas, ya udah nanti kelasnya tinggal dipilih. Nah, ini teknik yang saya pakai seperti itu. Tinggal download. Oh, ini data kehadiran untuk kelas kelas 10 IPS 1. Yang di-share adalah PDF-nya kalau misalkan menginginkan data PDF-nya seperti itu. Jadi tidak perlu membuat halaman-halaman. Enggak, jadi di-share dalam satu vlog seperti ini, apa di-share-nya itu dalam bentuk PDF aja Pak yang bagusnya Pak? Gini, ya tergantung dari kebijakan sekolah ya. Kalau tempat kami itu ya, itu sebetulnya jarang sekali meng-share yang PDF. Karena apa? Karena dari sini saja sudah terlihat kayak gitu. Misalkan wali kelas ya, kepentingan wali kelas. Kepentingan wali kelas itu dia ngecek misalkan saya wali kelas 10 IPS 2 gitu ya. Minggu ini siapa yang nggak masuk? Ya sudah tinggal pilih saja. Misalkan minggu ke-4 di Oktober, tinggal pilih ini. Ya dah. Terus ini nanti di-share. Mereka udah tahu kayak gitu. Tanpa perlu membikinkan PDF-nya. Karena apa? Di Google Data Studio itu kan multi session, multi user ya. Jadi semua orang yang akses report ini bisa mendapatkan apa yang dia inginkan masing-masing. Misalkan dalam waktu yang sama, detik yang sama, ada kelas 10 IPS, wali kelas 10 IPS 1 mengakses hal yang sama. Itu tetap akan mendapatkan hal yang berbeda. Ya. Tidak terganggu. Beda dengan misalkan Google Sheet gitu ya. Itu nanti bisa ngaco datanya. Tapi kalau Google Data Studio itu apa yang diminta ya itu diberi. Walaupun pada saat itu yang minta berbarengan itu banyak sekali dengan berbagai tipe data. Seperti itu. Ada yang mungkin minggu ke-1, ada yang minta minggu ke-2, tetap akan dilayani. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau menurut saya kebijakannya saja yang agak dirubah. Karena kalau membuat lembar-lembar itu pertama ya akan memberatkan akses gitu ya. Itu kan baru satu kelas. Kalau misalkan ada 12 kelas berarti ada 12 halaman gitu ya. Seperti itu. Itu saran saya sih. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Permasalahannya jadi orang tua itu kebanyakan menggunakan
Android HP. Jadi begitu saya waktu buatnya itu pertama kali ukuran normal. Nah ternyata orang tua kesulitan karena di HP itu bentuknya agak susah, kecil, mesti digede-gedein. Nah kemudian saya rubah ukuran yang normal jadi 720 sama 1280 pixel itu, baru orang tua lumayan. Nah permasalahan yang ngekliknya itu pas waktu milih, kalau ngelihat aja itu bisa, tapi begitu kayak pilih rentang tanggal, begitu diklik ketutup. Layar di Android orang tua itu, dia orang tua datang nunjukin itu ketutup. Terus saya coba kecilin lagi, nggak bisa ini apa, habis begitu dipilih nggak langsung jalan, jadi harus ada ngeklik di luar area supaya dia bisa berjalan. Nah kesulitannya di situ, kalau milih nutupin layar, kalau milih kelas masih nggak begitu nutupin layar, tapi begitu milih yang agak gede, agak besar, itu nutupin layar Android seperti itu. Bagaimana Pak itu solusinya Pak? Iya. Terima kasih. Jadi gini Pak, saya share ya. Prinsipnya, problemnya sebetulnya adalah tampilan di sisi user ya, di sisi pengguna. Karena mayoritas pengguna itu menggunakan Android, sehingga kalau kita langsung tempel saja itu akan jadi problem. Problemnya itu ya, pertama ini Pak, kalau di Android, di browser Android itu diaktifkan mode desktopnya. Tahu nggak Pak? Belum tahu Pak, belum tahu caranya. Sebentar, saya cek dulu. Jadi ada dua teknik. Ya. Ada dua teknik. Ini, tapi bentar ya. Jadi teknik yang pertama, browsernya itu di mode desktop. Seperti itu. Kalau yang kedua nanti kita bikin laporan yang sama. Ini saya cek share dulu. Ini terlihat ya Pak, mode HP saya. Iya. Nah, ini saya bikin cek kehadiran. Ini kalau tidak salah saya sudah bikin versi Android-nya. Sekalian. Jadi di sini, di titik 3 ini ya. Iya. Ada mode desktop toh Pak itu. Ada desktop site. Kelihatan ya? Ada ini, desktop site. Oh ya. Nah, itu dicentang seperti ini. Nanti akan muncul seperti web biasa. Kayak gitu. Itu teknik pertama. Artinya hanya browsernya yang dimainkan. Ya. Itu browsernya yang dimainkan. Yang kedua ya, itu adalah ini. Kelihatan yang Google Data Studio saya? Iya, kecil. Nah, ini ya. Ini kita rancang desain versi Android. Nah, ini kalau dicek ya. Ini ukurannya berapa ya? Kalau nggak salah nggak sampai 400. Nah, inilah di layoutnya. Ini loh Pak, kelihatan ya. Width-nya 300. Ya. Kalau height-nya itu sebenarnya bebas. Ya. Terus display mode-nya adalah fit to width, jangan aktual, tapi fit to width. Jadi ini harus disetting fit to width, ini disetting 300. Kalau height-nya itu saya bebas. Menggunakan maaf Pak. Saya menggunakannya yang width-nya itu 720, nggak masalah ya Pak ya? Ya bagi HP-HP yang lebar
ya itu nggak masalah, tapi bagi HP yang kecil mungkin ada bermasalah. Jadi idealnya adalah yang paling bawah iya, aja ya. Iya, seperti itu. Jadi nanti pada saat kita bikin laporan, usahakan width-nya 300, display mode-nya adalah fit to width. Seperti itu. Supaya nanti bisa nyaman di tampilan layar. Gitu ya, Pak. Iya, ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Yeah. Nanti dicoba dulu Pak. Ya. Itu mungkin itu saja dulu ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup. Nanti misalkan memang harus perlu di Google Meet ya, nanti kita Google Meet-an saja. Karena lebih jelas itu daripada saya menjelaskan via teks tulisan. Karena susah kalau via tulisan. Gitu ya, Bapak. Siap Pak, siap. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin labs. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih.